10 kebiasaan sehari-hari yang berbahaya bagi kesehatan. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, kita sering merasa nyaman melakukannya sesuai aturan sendiri atau memang sudah jamak dilakukan oleh banyak orang. Namun terkadang kita tidak sadar, ternyata kebiasaan yang kita lakukan selama ini ternyata salah dan dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan kita. Cara membawa tas yang keliru. Cara membawa tas yang keliru adalah selalu membawanya di salah satu bahu. Hal ini dapat menimbulkan sakit bahu dan punggung. Selain itu, membawa tas punggung bertali tipis juga berbahaya bagi otot bahu. Lebih baik pilih tas punggung dengan tali lebar dan tebal, sehingga beban tas bertumpu pada tali secara merata, tidak timpang layaknya pakai tali tipis. Selanjutnya, pastikan berat tas yang Anda bawa tidak lebih dari 10% berat badan Anda, supaya tidak membuat Anda kepayahan dan pegal-pegal. Pastikan pula, kalau menggunakan tas punggung, taruh tas tepat di bawah tulang rusuk, bukan terlalu bawah, sampai di bawah tulang punggung atau pinggang. Sering menggunakan sepatu hak tinggi. Sudah bukan rahasia lagi kalau terlalu sering menggunakan sepatu hak tinggi berbahaya bagi kaki wanita. Sekalipun bisa membuat wanita tampak seksi dan percaya diri, sepatu jenis ini membuat Anda menumpukan seluruh beban tubuh di kaki Anda. Akibatnya adalah muncul penyempitan pada pembuluh darah, dan bila berlangsung lama bisa menyebabkan mati rasa pada jari kaki dan juga bisa menimbulkan varises. Disarankan, apabila Anda memang ingin menggunakan sepatu hak tinggi, pergunakan yang tingginya tak lebih dari 3 cm, supaya Anda tak kesusahan berjalan, dan otot kaki Anda tak bekerja ekstra di saat berjalan. Penggunaan ponsel canggih berlebihan. Ponsel secanggih apapun tetap memiliki resiko bagi Anda, baik dari sisi kesehatan fisik maupun psikologis. Masalah radiasi ponsel canggih bisa merusak fungsi penglihatan. Cara Anda mengetik dan menunduk kala menggunakan ponsel canggih juga mempengaruhi tulang belakang Anda dan jari-jari Anda. Lantas masalah psikologis juga disebabkan oleh ponsel. Anda yang suka bermain ponsel di kala menjelang tidur, siklus tidur Anda akan terganggu. Dan kalau siklus terganggu, waktu tidur Anda tidak maksimal. Efeknya, Anda jadi mudah uring-uringan dan malas esok harinya. Celana jeans terlalu ketat. Celana jeans yang ketat yang digunakan oleh kaum pria bisa menimbulkan resiko impotensi. Dikutip dari Daily Mail, menurut Zaki Al-Mallah, seorang konsultan urologi dari Rumah Sakit Queen Elizabeth di Inggris, memakai celana ketat bisa membuat testis menjadi lebih dekat dengan tubuh dan justru membuat testis menjadi kepanasan. Dengan begitu, sperma yang dihasilkan akan bergerak lambat atau produksi sperma tidak maksimal. Membawa dompet di saku celana. Ternyata, kebiasaan pria membawa dompet di saku celana bisa berakibat buruk bagi postur tubuh. Sebenarnya, yang menjadi masalah adalah meletakkan dompet di saku celana kemudian dipakai duduk. Gejala awal masalah postur tubuh akibat kebiasaan ini adalah nyeri punggung, leher, dan bahu. Dalam jangka panjang, tulang bahu bisa terkilir dan tulang belakang bisa tidak sejajar dan bahu merosot. Resiko ini akan sering dialami oleh karyawan kantoran yang bekerja sambil duduk. Meletakkan ponsel di samping pinggul. Beberapa pria suka meletakkan ponsel di sisi panggul, tersampir di ikat pinggang mereka. Sekalipun terkesan trendy, ternyata bisa berakibat fatal bagi kesehatan. Sebuah studi pada tahun 2009 menunjukkan bahwa pria yang membawa atau meletakkan ponsel mereka di sabuk ternyata memiliki kepadatan tulang lebih rendah di sisi panggul. Menelpon saat ponsel dicas. Anda pasti beberapa kali membaca atau mendengar berita bahwa seorang remaja mengalami luka bakar akibat ledakan ponsel saat menggunakannya, padahal ponsel sedang dicharger. Hal ini bisa terjadi karena baterai terlampau panas atau akibat penggunaan hardware yang tidak semestinya atau bukan sama seperti merek ponselnya, misalnya memakai baterai atau charger yang abal-abal. Saat ponsel dicas, tentunya baterai tersambung dengan arus listrik. Arus yang masuk dan keluar saat menerima telepon kadang menjadi tidak seimbang. Hal tersebut bisa berakibat fatal, salah satunya meledak dan dapat membahayakan diri Anda sendiri. Jadi, lebih baik perhatikan kembali cara mengisi ulang daya ponsel atau gadget lain dengan cermat dan tepat. Sarapan dengan menu berat. Menurut ahli dan pelaku food combining, dalam buku Mitos dan Fakta Kesehatan 2 menyatakan bahwa sarapan buah sangat ideal untuk siklus pagi Anda. Hal ini disebabkan energi yang Anda butuhkan untuk membuang sampah dalam perut malam sebelumnya sungguh besar. Jadi, manusia itu akan mengalami fase pembuangan pada pukul 4 pagi sampai 12 siang. Kalau Anda sarapan berat, baik roti maupun nasi, akan membuat beban sistem pencernaan Anda bertambah berat. Selain itu, makan makanan berat untuk sarapan justru akan membuat Anda cepat lapar, perut terasa sebah, mudah mengantuk dan lelah, dan sebagainya.
Kalau sudah begini, kekebalan tubuh pun bisa melemah perlahan, akibatnya Anda pun mudah sakit. Buah sangat cocok dijadikan sarapan karena sifatnya yang ringan, namun bisa mencukupi kebutuhan tubuh secara struktural. Namun, syaratnya harus buah yang berserat, berair, serta manis dan matang sempurna. Anda harus menghindari buah minim serat dan air, seperti durian, nangka, dan cempedak, karena kandungan fruktosanya mudah sekali berubah menjadi alkohol. Memanaskan makanan kembali. Beberapa makanan bisa berubah komposisinya setelah dipanaskan ulang. Banyak kandungan gizi yang bisa hilang, bahkan mengandung racun yang sangat berbahaya jika dikonsumsi lagi. Makanan-makanan ini antara lain seperti bayam, karena bayam mengandung nitrat yang kalau dipanaskan berulang kali akan berubah menjadi nitrit yang bisa memicu karsinogen atau zat pemicu kanker. Seperti halnya telur yang dipapar panas berulang kali akan menjadi racun, terutama telur yang direbus atau dalam kondisi kuning yang tetap ada di dalam. Selain bayam dan telur, makanan seperti jamur, ayam, kentang, dan seledri bila dipanaskan ulang akan kehilangan nutrisinya. Jadinya, Anda hanya makan makanan tanpa gizi apapun, bahkan bisa saja berubah menjadi makanan dengan kandungan racun yang bisa membahayakan tubuh. Meniup makanan atau minuman saat panas. Makanan atau minuman yang ditiup akan menyebabkan karbon dioksida atau CO2 dari mulut kita berbaur dengan air atau H2O di makanan atau minuman. Kalau kedua senyawa kimia itu bercampur, akan menciptakan asam karbonat. Asam karbonat ini tidak bagus bagi kesehatan kalau berlebihan. Asam karbonat sendiri sudah ada di dalam tubuh yang mengatur kadar keasaman darah. Sementara keasaman darah normal itu sekitar 7,35 sampai 7,45. Kalau asam karbonat berlebihan, pH atau kadar keasaman darah akan tidak normal. Akibatnya bisa menimbulkan gangguan jantung yang ditandai sesak napas dan pusing. Sekalipun efek meniup tidak fatal sekali, tapi akan lebih baik melakukan tindakan kecil sedikit demi sedikit supaya kesehatan Anda tetap terjaga. Selain perihal senyawa kimia berbahaya, meniup makanan bisa mengirim bakteri atau mikroorganisme ke dalam makanan atau minuman. Hal ini akan berbahaya kalau Anda berbagi makanan atau minuman dengan orang lain. Sebut saja contohnya adalah bakteri yang menyebabkan gangguan lambung dari yang ringan sampai yang besar.